Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita lihat SQL function sebagai PostGIS constraint. Constraint itu batasan, jadi di dalam pengelolaan data spasial kita memang harus membuat berbagai batasan. Antara lain yang kemarin kita sudah pakai di database kita, yang GeoDB ini. Misalnya kita kemarin membuat tabel GeoLine, kita kasih batasan kan bahwa yang boleh masuk ke sana itu hanya objek geometri berupa line. Demikian juga ke sini ke GeoArea kita hanya membolehkan objek berupa area, poligon ya. Kemudian ke GeoPoint juga kita sudah tambahkan constraint dulu bahwa yang boleh masuk ke sini itu hanya point. Itu beberapa contoh constraint ya yang sudah kita pasang. Nah, sebenarnya constraint lain itu boleh kita tambahkan. Nah, dalam video kali ini kita akan lihat beberapa kemungkinan untuk menambahkan constraint itu menggunakan PostGIS function. Nah, ini beberapa contoh yang akan kita gunakan kali ini. Yang pertama, kita akan memastikan validitas poligon. Jadi, kita akan pasang constraint di tabel GeoArea tadi supaya hanya poligon yang benar-benar valid yang boleh masuk. Poligon nggak valid itu antara lain poligon yang self-intersects ya, yang dia itu memotong dirinya sendiri gitu. Nanti kita akan coba buat lah. Kemudian yang kedua, kita akan coba pasang juga constraint yang berhubungan dengan data lain nih. Kalau tadi kan masih dalam dirinya sendiri ya. Misalnya, sebagai contoh, kita hanya akan memperbolehkan data di GeoPoint yang berada di luar gedung. Jadi nggak boleh kita nitikin poin yang ada di dalam gedung misalnya. Kemudian yang kedua, kita akan coba juga di tabel GeoLine menambahkan constraint supaya si garis itu tidak boleh nabrak gedung. Nah, untuk contoh yang pertama, kita ingin memastikan bahwa semua poligon yang masuk ke GeoArea itu geometrinya valid. Nah, untuk kebutuhan itu kita bisa menggunakan perintah ini nih. Alter table GeoArea add constraint. Statement ini berarti kita akan menambahkan satu constraint baru ya ke tabel GeoArea. Nah, setiap constraint itu harus kita kasih nama. Nih misalnya kita kasih nama enforce geom validity. Kemudian diikuti oleh keyword check. Kemudian diikuti oleh kondisi nih, kondisi yang harus dipenuhi. Misalnya dalam contoh ini st is valid geom. Nah, st invalid geom ini adalah sebuah constraint yang kita tambahkan tadi. Jadi kalau geometri di GeoArea itu tidak memenuhi syarat ini, maka dia akan ditolak masuk. Seperti itu. Ini kita execute ya, Ctrl Enter. Oke. Di list constraint ini harusnya dia ada tambahan ini nih, enforce geom validity. Nah, efeknya apa? Kita lihat sekarang di peta. Kalau kita lihat GeoArea ini ya, kita edit ya sekarang. Saya tambahkan misalnya satu poligon nih. Ini yang arang aja ya. Nah, ini udah saya tambahin satu poligon nih. Poligonnya valid mestinya nih. Kemudian kita simpan ya. Oke. Oke, data ini masuk ke GeoArea. Nah, sekarang kita contohkan satu poligon yang invalid. Misalnya kemudian ke sini lagi, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Nah, dia memotong dirinya sendiri nih poligon ini. Ini poligon seperti ini tidak valid secara geometris. Ini juga kita simpan. Nah, saat ini data ini masih oke-oke aja nih. Karena sebenarnya data ini kan belum masuk ke PostgreSQL. Nah, dia akan mulai dihalangi constraint tadi dijalankan, dicek ketika dia dimasukkan ke PostGIS. PostgreSQL ya. Jadi kita coba ini save.
Klik save. Nah, dia ada pesan error seperti ini nih teman-teman. Jadi errornya datang dari PostGIS. Jadi PostGIS menolak ketika geometri ini tadi mau disimpan ke sono karena melanggar constraint enforce geom validity. Karena geometri ini tidak valid. Nah, itu contohnya teman-teman. Nah, itu contoh pertama tentang bagaimana kita ngeset constraint untuk ngecek validitas geometri yang masuk ke PostGIS. Nah, sekarang untuk constraint kedua, kita akan pasang constraint di GeoPoint supaya setiap kita nambah data di GeoPoint itu dipastikan bahwa dia berada di luar gedung. Jadi kita tidak boleh nitikin dia dalam gedung. Nah, untuk keperluan itu tidak ada built-in function dari PostGIS ya, makanya kita harus buat function sendiri. Nah, dalam contoh ini berarti constraint yang akan kita gunakan adalah penggunaan custom function. Nah, untuk keperluan tadi memastikan bahwa setiap GeoPoint itu tidak berada di dalam gedung, kita akan membuat satu custom function. Create function. Kita namakan saja is outside building ya. Parameternya G sebagai tipe datanya geometri. Nah, ini functionnya dalam bahasa PLPG SQL teman-teman. Function di PostGIS sebenarnya bisa di Postgre ya, itu bisa menggunakan beberapa bahasa. Sebenarnya sih PostGIS function aja itu adalah function yang ditulis kebanyakan dalam bahasa C. Nah, kita bikin function sekarang di bahasa yang levelnya lebih atas ya, menggunakan PLPG SQL. Nah, ini ketika ini definisi fungsinya, kita create namanya ini, parameternya geometri, kemudian returns-nya, kembaliannya itu boolean. Language-nya PLPG SQL. S $$ ini awal block function. Kemudian declare. Kita sebenarnya logikanya gini. Kalau kita mau memastikan bahwa poin itu tidak berada di dalam poligon, ya nanti kita akan hitung aja ada berapa poligon yang melingkupi dirinya, melingkupi si poin geopoint tadi. Kalau ada poligon yang berasal dari layer Bali building lebih dari satu melingkupi dirinya, melingkupi si poin, nah maka kita nyatakan bahwa dia tidak berada di luar gedung. Berarti checking is outside polygonnya akan mengembalikan false kan. Nah, untuk keperluan nyimpen hasil hitungan tadi, hasil hitungan berapa gedung sih yang melingkupi si poin, kita pakai satu variabel aja, misalnya cnt building, ini integer. Nah, kemudian ini begin end, kemudian diakhiri dengan blok function lagi. Nah, nanti kita di sini select aja, sebenarnya select count. Nih gini kan teman-teman, kemarin kita sudah lihat ya bagaimana penggunaan SQL. Select count from Bali buildings where st within si geometri yang ini yang dikirim ya, si geometri yang dikirim ini berada di dalam geomnya. Geom siapa? Geomnya Bali buildings. Nah, tetapi hasil perhitungan ini, hasil count ini harus kita simpan di sini kan. Nah, SQL menyediakan fitur itu, into cnt bldg. Jadi hasil proses count dari Bali buildings yang poin itu ada di dalamnya, kita menggunakan fungsi stwithin nih, fungsi PostGIS ya.
Kemudian hasil perhitungan, hasil kalkulasi jumlahnya disimpan di variabel ini, CNT BLDG. Nah, setelah ini kita tinggal seleksi nih. Kalau jumlah gedungnya kurang dari 1, ini artinya si poin yang kita buat, titik yang kita buat itu berada di luar Bali Buildings kan. Kalau kurang dari 1 berarti berada di luar Bali Building. Kemudian kita kembalikan true. Jika sebaliknya, kita kembalikan false. And if. Nah, ini teman-teman. Kita sudah membuat satu fungsi untuk memastikan bahwa si geometry point yang kita buat itu berada di luar gedung. Gedungnya diambil dari layer Bali Buildings ya. Ini layer Bali Buildings ini ada sekitar 1,5 juta record kalau kita lihat kemarin-kemarin ya. Returns-nya boolean, bahasa yang digunakan PLPG-SQL. Nah, kemudian tadi kenapa kita declare satu variabel untuk nampung nih, berapa sih jumlah gedung yang melingkupi poin yang kita buat. Kalau tidak ada, berarti si poin yang kita buat berada di luar gedung. Nah, jika kurang dari 1, maka return true. Kalau lebih dari 0 ya, misalnya sama dengan 1 atau apalagi lebih dari 1, kita return false. Ini kita execute fungsi ini. Nah, fungsi ini sudah ada. Kita bisa lihat di daftar function nih teman-teman. Coba ya, kita filter pakai ini. Kemudian kita lihat di daftar function. Nah, ini sudah ada fungsi baru, is outside building. Kemudian kita tinggal apply fungsi ini sebagai check constraint seperti tadi. Ini kita apply ke tabel geopoint ya. Alter table geopoint. Add constraint. Enforce point outside building. Check. Ini nama fungsinya, nama fungsinya. Geom. Nah, kita akan tambahkan satu constraint baru di geopoint. Nama constraint-nya enforce point outside building. Kemudian check is outside building. Ini enforce geom outside building aja ya. Kita execute. Sekarang di geopoint itu sudah ada constraint baru mestinya. Refresh. Enforce geom outside building. Oke, sekarang kita lihat di QGIS lagi. Kita akan edit layer geopoint ini. Kemudian kita buat satu titik di sini lah misalnya ya. Ini kan di luar Bali Building nih. Mestinya sih oke nih di sini. Ini ngarang aja lah. Ini oke. Kalau kita simpan gimana? Oke nggak? Save. Oke ya, dia nggak ada komplain apapun. Tapi kita coba buat sekarang geopoint ini berada di dalam salah satu bangunan di Bali Building. Taruhlah di sini nih misalnya. Ini kita karang juga. Ini dia ada di sini. Kemudian kita save nih. Yang geopointnya kita save. Nah, dia nolak karena dia tidak memenuhi syarat enforce geom outside polygon tadi yang kita buat ya. Jadi titik ini harus dibuang dulu baru bisa di save. Kita buang. Nah, berikutnya contoh ketiga.
kita akan terapkan hal yang kurang lebih sama terhadap layer geoline. Jadi si geoline ini nggak boleh nabrak poligon. Misalnya jalan kan nggak boleh nabrak bangunan seperti itu ya. Nah, kita akan apply itu ke layer geoline. Ini kita kopas saja ya, biar ngetiknya nggak kebanyakan. Create function is not cross building aja ya. Sama nih, parameternya geometri, tapi geometrinya geometri line. Ini kita namakan is not cross building, parameternya sama nih geometri. Geometrinya geometri line ya, karena nanti akan dipasang constraint ini di layer geoline. Kemudian returns-nya tetap boolean, PLPG SQL, ini juga tetap, ini aja yang berubah nih. Select count into CNT building-nya tetap, from Bali buildings tetap, where. Nah, ininya where-nya nih. Where ST crosses antara G yang dikirim, ini ya. Ini G yang akan kita tes nih. G yang berasal dari layer geoline dengan geom yang diambil dari Bali buildings. Nah, apakah crosses? Nah, berapa banyak gedung yang crosses? Sama seperti tadi, kalau kurang dari 1, itu berarti tidak ada yang crossing. Ya, berarti is not cross building-nya true. Kemudian kalau lebih dari 0, 1 dan seterusnya, is not cross building-nya akan menjadi false. Ini kita execute lagi. Kemudian kita pasang lagi constraint di layer geoline. Alter table geoline add constraint enforce not cross building. Check. Ini functionnya kita kopas. Kemudian geom. Ini control enter kita apply ya. Kemudian di geoline mestinya sudah ada tambahan constraint enforce not cross building. Ya, oke ya. Sekarang kita lihat efeknya di sini di PostGIS. Geoline ini kita edit, kemudian kita digitize satu garis. Misalkan aja inilah. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, oke ya, ini tersimpan dengan aman. Kita coba buat satu lagi yang contoh nabrak gedung nih. Misalnya ini garis ke sini. Ke sini. Kemudian ke sini. Ini nabrak sedikit aja. Ini nabrak sedikit ya. Kita coba save. Nah, dia nggak bisa di-save juga. Karena si garis yang terakhir yang kita buat ini, itu melanggar rule bahwa dia harus enforce not cross building. Nah, sementara dia kan nabrak garis nih. Nabrak gedung ya. Nah, maka si polygon ini nggak bisa disimpan. Karena PostGIS menolak untuk menyimpan data itu karena tidak memenuhi syarat constraint tadi. Kita discard aja ya. Nah, itu teman-teman beberapa contoh terkait dengan penggunaan PostGIS function baik yang built-in maupun yang kita bikin sendiri untuk menambah constraint. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.